Selamat sore, ibu-ibu. Selamat sore. Oke, selamat sore ya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia hadir di tempat ini berkumpul untuk menghadiri pertemuan kelompok atau P2K2 seperti biasa yang setiap bulan kita laksanakan. Terima kasih kepada Ibu Erna juga yang sudah memberikan fasilitas tempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Nah, ibu-ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita, langkah baiknya kalau pertemuan ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya ajak ibu-ibu untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat ya? Oh, sehat semua. Gak ada yang sakit? Gak ada. Kenapa kira-kira? Karena sudah belajar tentang kesehatan gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Memang pas pertemuan kelompok ini untuk keadaan kita ya, karena membahas anak, membahas kesehatan. Nah, di bulan yang lewat di tempat Bu Susi kemarin kita membahas tentang apa ya? Masih ada nggak yang ingat? Coba Ibu. Bu Lisa, ya, udah angkat tangan. Tentang apa Bu? Tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Bu Lisa. Nah, terima kasih Bu Lisa. Jadi di bulan yang lewat itu kita sudah membahas pelayanan apa saja yang kita lakukan untuk kawan-kawan kita yang disabilitas berat. Dan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Sekali lagi tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Nah, sebelum saya memulai Bu, saya mau bertanya dulu. Kira-kira di rumah Ibu itu anggota keluarganya siapa aja ya? Oke, ada anak-anak. Terus siapa lagi? Istri. Oke, terima kasih. Baru apa lagi? Bapak. Terus siapa lagi? Ada kakek-kakek, ada nenek-nenek. Oke, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek. Itu kakek-kakek, nenek-nenek, orang ibu-ibu semua tinggal serumah enggak? Tinggal serumah ya. Ada yang enggak tinggal serumah? Enggak ada. Semua di rumah sendiri ya. Hidup bersama ibu-ibu semua. Oke, terima kasih. Nah, ibu-ibu, kalau kakek-kakek dan nenek-nenek itu tadi, itu kan digolongkan lansia. Kira-kira ada yang tahu enggak? Atau ada yang mau memberikan pendapat enggak tentang apa itu lansia? Ayo, siapa? Oke, lansia itu yang sudah keriput. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Ada lagi yang sudah beruban. Terus, ada lagi nggak kira-kira Bu? Yang sudah 70 tahun ke atas. Oke, yang lain? Nah, terima kasih atas pendapat Ibu semua. Tapi saya mau membuat pengertian. Ini berdasarkan undang-undang. Dikatakan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 dikatakan bahwa lansia itu adalah orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Yang sudah 60 tahun ke atas. Nah, tapi Pak, kenapa ya lansia kami yang ada di rumah itu sudah 60 tapi belum masuk kategori PKH, uangnya gitu-gitu aja nggak tambah? Karena memang untuk bisnis PKH kalau lansia itu kategorinya yang sudah berusia 70 tahun ke atas. Jadi kalau masih 60 tahun atau di bawah 70 tahun itu untuk kategori PKH tanggungannya belum termasuk Bu.
di kategori PKH, tapi 70 tahun ke atas itu sudah termasuk, itu berdasarkan undang-undang itu tadi. Nah, sedangkan berdasarkan WHO, Badan Kesehatan Dunia, dari PBB itu mengatakan lansia itu dibagi 4. Yang pertama, usia pertengahan, itu dari umur 45 sampai 59 tahun. Sedangkan lanjut usia 60 sampai usia 74 tahun, dan usia 75 sampai 90 tahun itu adalah lanjut usia tua, dan juga lanjut usia sangat tua itu 90 tahun ke atas. Dan juga lansia itu digolongkan menjadi 2. Yang pertama lansia potensial, dan yang kedua lansia tidak potensial. Nah, kalau dikatakan potensial berarti masih memiliki potensi untuk bekerja, untuk menghidupi dirinya sendiri. Atau orang tua yang sudah berusia 60 tahun ke atas tetapi masih bisa bekerja untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Sedangkan yang tidak potensial itu yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Karena mungkin sudah sakit jadi tidak bisa bekerja. Artinya si lansia itu tadi atau orang tua kita itu tadi yang sudah harus membutuhkan perawatan atau sudah harus dibantu, seperti itu, yang tidak potensial. Nah, kira-kira ibu-ibu kalau berbicara tentang lansia, kita pantas enggak harus peduli kepada lansia? Atau kenapa kita harus memperdulikan lansia? Padahal kan di sini dikatakan misalnya lansia itu yang sudah tidak potensial berarti harus dibantu. Tapi kenapa kita harus peduli kepada lansia? Ayo, siapa yang mau menjawab, ibu-ibu? Oke, Bu Lisa, silakan Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dikatakan Bu Lisa kalau lansia itu adalah gambaran kita di masa yang akan datang. Artinya lansia atau kita itu kemungkinan bisa jadi lansia. Ini berarti di sini berlaku yang namanya hukum tabur tuai. Ketika kita merawat orang tua kita yang sudah lansia, itu akan kemungkinan besar akan dilakukan oleh anak kita kepada kita. Jadi ketika kita lansia itu akan dirawat oleh anak kita. Jadi sama halnya yang berperbuatan baik akan mendapatkan hal-hal yang baik, gitu Bu. Nah, jadi itulah perbedaan kita sebenarnya dengan lansia. Kalau dikatakan lansia itu sudah pernah mengalami masa muda, sedangkan kita yang orang-orang yang muda itu belum tentu mengalami yang namanya lansia itu tadi. Jadi kita harus merawat yang namanya lansia. Nah, tapi Bu, merawat lansia itu tidak semudah merawat orang yang muda. Kenapa? Karena sudah banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lansia. Apa aja itu permasalahannya? Fisiknya. Kalau dikatakan fisik berarti bagian tubuhnya. Contohnya, lansianya sudah kurang pendengaran, sudah kurang penglihatan. Misalnya kalau kita berbicara tadi, kalau pendengaran, kita berbicara lansianya sudah susah mendengar. Jadi kita di situ harus sabar menghadapi itu. Memang itulah permasalahan lansia. Semakin tua mungkin panca inderanya sudah tidak bisa berfungsi aktif seperti kita waktu muda. Itu tadi kalau permasalahan fisik. Baru yang berikutnya permasalahan psikososial. Psikososial itu artinya emosi lansia itu sudah tidak stabil. Si lansianya suka marah. Nah, kalau misalnya ada pendapat yang agak berlawanan dengan pendapatnya, si lansianya tidak terima, suka marah. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan si lansia tersebut. Nah, di situ juga kita harus sabar ya ibu-ibu ya. Kita tidak bisa melawan
pendapatnya. Ya, kita harus berbesar hati untuk menerima pendapat-pendapat lansia itu tadi. Baru permasalahan spiritual atau rohani. Nah, lansianya mungkin sudah jarang beribadah. Kenapa? Karena tidak ada kawan, atau karena tenaganya juga sudah berkurang. Dan juga ada juga kalau tentang spiritual ini tadi, si lansianya semakin tua semakin khawatir akan kematian. Jadi itulah beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi lansia. Jadi apapun itu permasalahannya, kita sebagai orang yang masih muda, yang masih produktif, harus merawat yang namanya lansia itu tadi. Karena apapun ceritanya, mereka juga sudah pernah merawat kita, membesarkan kita ketika kita masih anak-anak. Jadi kita harus mengingat hal itu, ibu-ibu. Nah, suasananya jadi hening ya. Nah, ibu-ibu, ayo kita bernyanyi dulu tentang kasih ibu. Oke, bisa? Ayo, masih ingat semua ya? Masih. Oke, terima kasih. Ayo kita nyanyikan. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, jadi ibu-ibu, kita harus mengingat kasih yang pernah diberikan orang tua kita kepada kita. Untuk itu kita harus menghargai orang tua kita apapun keadaannya, bagaimanapun dia, kita harus menghargainya. Nah, untuk itu, karena saya yakin ibu-ibu adalah orang-orang yang hebat dan akan melaksanakan apa yang kita bicarakan hari ini, kita tepuk hebat dulu ya untuk diri kita sendiri. Ayo ibu-ibu, masih ingat kan? Masih. Oke. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita hari ini, Bu. Di bulan yang akan mendatang, kita akan tetap melakukan pertemuan seperti ini di rumah Bu Lisa. Nah, kira-kira ada pertanyaan, Bu? Nggak ada. Oke. Terima kasih karena tadi pertemuan kita sudah kita awali dengan berdoa. Untuk itu kita akhiri juga dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa di bulan depan.